Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas C dari program Magister Pendidikan Dasar Universitas Muria Kudus yang terdiri dari saya Lia Astiawati, Bapak Angga Gading, Ibu Meta Utaminingsih, dan Mbak Nisa Zakiah. Pada malam hari ini, kami akan memaparkan makalah tugas mata kuliah pengembangan IPA SD yang berjudul Mupel IPA dalam Kurikulum 2013, Analisis Keterkaitan atau Relevansi Buku Guru dan Buku Siswa dan Miskonsepsi IPA. Sebelum saya paparkan makalah, tak lupa kita baca basmalah bersama-sama dahulu. Mari kami hantarkan Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, latar belakang. Di sini kami menguraikan latar belakang menjadi 3. Yang pertama, kualitas pendidikan berdampak pada kualitas peserta didik sebagai produk dalam penyelenggaraan pendidikan yang dikemas dalam kurikulum. Kedua, pengembangan kurikulum 2013 lebih menekankan pada pendidikan karakter. Dan yang terakhir, buku guru dan buku siswa sebagai bahan ajar menjadi pijakan atau pedoman awal siswa dalam belajar agar tidak terjadi miskonsepsi. Di sini puncaknya bahwa kunci berhasilan siswa dalam belajar IPA terletak pada kesesuaian konsep buku guru dan buku siswa dan disertai strategi pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah kita uraikan menjadi 3. Yang pertama, bagaimanakah kedudukan Mupel IPA dalam kurikulum 2013? Yang kedua, bagaimana analisis keterkaitan antara buku guru dan buku siswa? Dan yang terakhir, bagaimana miskonsepsi dalam pembelajaran IPA? Dari rumusan masalah di atas, kami menguraikan tujuannya juga menjadi 3. Yang pertama, untuk mengetahui kedudukan Mupel IPA dalam kurikulum 2013. Kedua, untuk mengetahui keterkaitan antara buku guru dan buku siswa. Dan yang ketiga, untuk mengetahui miskonsepsi dalam pembelajaran IPA. Selanjutnya, peta konsep atau pembahasan. Peta konsep kita menjadi 4. Yang pertama, kedudukan Mupel IPA dalam kurikulum 2013. 2. Analisis atau keterkaitan antara buku guru dan buku siswa. Dan yang ketiga, miskonsepsi dalam pembelajaran IPA. Dan yang terakhir, contoh miskonsepsi IPA dalam kurikulum 2013. Sekian dari saya, Lia Astiawati, akan dilanjutkan oleh Mbak Nisa Zakiah. Terima kasih. Kedudukan Mupel IPA dalam kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 2013. 1. Tingkat nasional. Bermula dari tujuan pendidikan nasional diturunkan menjadi SKL, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. 2. Tingkat wilayah pengembangan kurikulum berkaitan dengan pengembangan silabus berupa kompetensi IT dan kompetensi dasar. 3. Satuan pendidikan, pengembangannya untuk mewujudkan pencapaian kompetensi peserta didik. Permendikbud nomor 57 tahun 2014. Di SD atau MI, Mupel IPA memiliki alokasi waktu 3 jam pelajaran setiap minggu pada kelas 4, 5, dan 6.
Analisis keterkaitan antara buku guru dan buku siswa. Buku guru digunakan sebagai penjelasan dari kegiatan yang harus dilakukan pada buku siswa. Buku guru dan buku siswa disiapkan agar implementasi kurikulum 2013 dapat terlaksana, yaitu terwujudnya kegiatan pembelajaran tematik terpadu. Setiap buku guru dan buku siswa terdiri dari satu tema. Isi buku guru dan buku siswa. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013, buku siswa 1. Panduan bagi siswa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran. 2. Penghubung antar guru, sekolah, dan orang tua. 3. Sebagai lembar kerja siswa. 4. Skenario langkah-langkah pembelajaran, urutan dalam pembelajaran. 5. Sumber penilaian hasil pembelajaran, LKS sebagai bahan portofolio yang dijadikan sumber penilaian. 6. Media komunikasi antara guru dan siswa. 7. Sebagai kenang-kenangan rekam jejak belajar siswa. Buku guru. 1. Jaringan tema. 2. Kegiatan pembelajaran tematik terpadu. 3. Pengalaman belajar yang bermakna. 4. Berbagai teknik penilaian peserta didik. 5. Menjadi acuan kegiatan remedial dan pengayaan. 6. Kegiatan interaksi guru dan orang tua. 7. Petunjuk penggunaan buku siswa. Materi selanjutnya dilanjutkan oleh Bapak Angga Gading Pradana. Terima kasih Mbak Nisa. Contoh analisis buku guru dan buku siswa kelas 4 tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan. Pembelajaran 1 difokuskan pada 3 muatan pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Untuk bahasa Indonesia, kompetensi dasarnya adalah 3.7 dan 4.7. Kemudian untuk indikator, pada semua MUPEL tidak terdapat indikator di buku gurunya. Tujuan pembelajaran MUPEL Bahasa Indonesia. 1. Setelah membaca tentang Raja Purnawarman, siswa mampu menjawab pertanyaan dengan benar. 2. Setelah menjawab pertanyaan berdasarkan teks, siswa mampu menceritakan kembali isi cerita dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Media yang digunakan adalah gambar seorang anak yang membantu kakek menyeberang jalan. Untuk alat evaluasinya pada KI 3 berupa tes tertulis, kemudian untuk KI 4 berupa rubrik. Materi bahasa Indonesia berupa teks bacaan yang berjudul Raja Purnawarman berpanji segala raja. Hasil analisis adalah sudah relevan dengan materi karena sudah menampilkan contoh teks non-fiksi, tetapi perlu diberi pengantar tentang kata tanya dan cara menyampaikannya kembali isi cerita. Untuk muatan IPS, KD-nya yang digunakan 3.4 dan 4.4. Tujuan pembelajarannya: 1. Setelah mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, Islam, serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dengan menggunakan peta pikiran. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengkomunikasikan peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, Islam, serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dengan menggunakan peta pikiran. Media yang digunakan berupa gambar tokoh dan peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Alat evaluasinya untuk KI 3 berupa tes tertulis dan KI 4 berupa produk yang dinilai dengan rubrik penilaian. Materi pada muatan pelajaran IPS adalah raja-raja di Nusantara dan peninggalannya serta pengaruhnya terhadap masyarakat. Hasil analisisnya sudah relevan, materi sudah sesuai, tetapi materi masih dangkal karena belum dijabarkan dengan rinci. Selanjutnya pada muatan pelajaran IPA, KD-nya 3.7 dan 4.7 dengan tujuan pembelajaran. 1. Setelah melakukan percobaan tentang cahaya, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. 2.
Setelah melakukan percobaan tentang cahaya, siswa mampu menulis laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatannya dengan rinci dan benar. Media yang digunakan berupa petunjuk pelaksanaan percobaan IPA. Untuk alat evaluasinya pada KI 3 tidak terdapat alat evaluasi dan KI 4 berupa produk laporan hasil pengamatan. Materi MUPEL IPA 1. Hanya ditulis poin-poin dari sifat cahaya, tidak menjabarkan materi secara mendalam dan luas. 2. Ilustrasi gambar yang menarik bisa menambah pemahaman siswa. Hasil analisisnya adalah sudah relevan karena materi sesuai dengan tujuan pembelajaran tentang sifat-sifat cahaya. Dari hasil analisis buku guru dan buku siswa tersebut, sebaiknya yang pertama dilengkapi dengan indikator. Kemudian yang kedua, pengembangan bahan ajar yang lebih mendalam, kemudian pengembangan media pembelajaran dan alat evaluasi yang berbasis TIK, terutama di masa pandemi seperti saat ini. Demikian dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Dek Meta. Silahkan. Terima kasih Mas Angga. Untuk berikutnya yaitu hubungan antara pemahaman konsep dengan miskonsepsi. Untuk pemahaman konsep, ini merupakan penguasaan terhadap konsep yang sesuai dengan kesepakatan para ilmuwan, tidak menyimpang, serta tidak menimbulkan hipotesis lain yang dapat menimbulkan konflik kognitif. Sedangkan miskonsepsi, ini merupakan kesalahan atau ketidaksesuaian antara gagasan atau konsep dengan pengertian ilmiah yang diterima oleh para ahli. Penyebabnya yaitu ada 3. Yang pertama yaitu dari siswa itu sendiri, konsep dari siswa itu sendiri. Yang kedua yaitu dari guru, dan yang ketiga dari bahan ajar yang digunakan. Solusinya yaitu guru meremediasi miskonsepsi yang terjadi dengan 3 cara. Yang pertama, mengenali dan menggali pengetahuan awal siswa dengan penekanannya pengetahuan awal yang salah agar tidak terjadi miskonsepsi yang berkepanjangan. Untuk yang kedua yaitu menganalisis bahan ajar yang digunakan. Yang ketiga, melakukan refleksi terhadap cara atau strategi mengajar yang telah dilakukan. Kemudian penerapan dalam pembelajaran IPA. Ini di kelas 5, tema 6 tentang panas dan perpindahannya pada subtema 1 yaitu suhu dan kalor. Pada pembelajaran 6, KD-nya 3.6, menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Dalam buku guru ini ada di halaman 40. Dijelaskan bahwa air akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Faktanya bahwa titik didih air di berbagai tempat itu berbeda. Di daerah pegunungan, air mendidih pada suhu di bawah 100 derajat Celcius. Sedangkan di daerah pantai, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Untuk daftar pustakanya atau sumbernya kami mengambil dari buku dan dari internet. Sekian pemaparan makalah dari kelompok 3. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.